Salam damai semua sahabat-sahabat Katolik. Nah, kali ini kita akan membahaskan tentang topik memahami makna masa Advent dalam gereja Katolik. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi mereka yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan dahulu butang subscribe dan butang lonceng agar saudara-saudari tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video rohani yang terbaru dari channel ini. Saudara terkasih, pada tanggal 25 Desember setiap tahun, seluruh umat Kristen seluruh dunia akan merayakan perayaan besar Hari Natal ataupun istilah lainnya merayakan perayaan Christmas. Namun, bagi kita umat Katolik, sebelum kita merayakan perayaan Natal, ia selalunya akan didahului dengan persiapan sebelum Natal yang dikenali sebagai masa Advent. Apa itu Advent? Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus yang bermaksud kedatangan, merujuk kepada kedatangan Yesus. Masa Advent adalah kesempatan rahmat bagi kita, khususnya umat Katolik, untuk mempersiapkan diri secara rohani untuk menyambut kedatangan Kristus dalam perayaan Natal. Di samping itu juga, ia adalah persiapan sebuah penantian akan kedatangan Kristus Yesus untuk kedua kalinya. Masa Advent ini berlangsung selama 4 minggu, yakni dari Minggu Advent pertama sampai Minggu Advent keempat. Nah, pada Minggu Advent pertama inilah bermulanya tahun liturgi yang baru. Bacaan-bacaan kitab suci untuk Minggu Advent pertama dan Minggu Advent kedua berfokus pada kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Sedangkan pada Minggu Advent ketiga dan Minggu keempat, pembacaan kitab suci mengarahkan kita pada kelahiran Yesus. Sepanjang masa Advent dari Minggu pertama hingga Minggu keempat Advent, ia ditandai dengan 4 lilin yang dinyalakan satu persatu setiap minggu di sekeliling lingkaran Advent. Pada minggu pertama Advent, ia mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan sebatang lilin ungu dinyalakan yang memiliki arti sebagai harapan. Pada minggu kedua Advent, ia mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Minggu kedua ini ditandai dengan sebatang lilin ungu dinyalakan yang memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu ketiga Advent, yang juga dikenali sebagai Minggu Gaudete ini, mengingatkan kita tentang Minggu Sukacita. Kita bergembira karena Kristus yang kita nantikan sudah dekat kedatangannya. Minggu ketiga Advent ini ditandai dengan sebatang lilin merah jambu muda yang memiliki arti sebagai sukacita. Pada minggu keempat Advent pula, ia adalah minggu terakhir masa Advent dan mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Minggu keempat Advent ini memiliki arti perdamaian yang ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu muda dinyalakan. Pada hari Natal, kesemua lilin-lilin Advent akan digantikan dengan lilin putih, mengingatkan kita bahwa penantian kita telah selesai dan fokus kita masuk dalam sukacita besar Hari Raya Besar Natal. Pada masa Advent juga, kita sering melihat adanya lingkaran Advent yang diletakkan di dalam gereja ataupun di rumah. Lingkaran Advent ini memiliki lambang dan makna tersendiri. Lingkaran merupakan simbol yang tidak mempunyai awal dan akhir. Ia melambangkan Kristus atau Allah yang abadi, yang tak berawal dan tak berakhir. Lingkaran Advent juga selalunya dibungkus dengan daun-daun hijau yang melambangkan kehidupan, di mana Kristus adalah sang kehidupan itu sendiri. Dia telah wafat, tetapi
hidup kembali dan tetap hidup dan memberikan hidup kekal kepada kita. Selain kita menceritakan tentang hal lilin Advent dan lingkaran Advent, sepanjang masa Advent juga, Gereja Katolik tidak mengumandangkan mada kemuliaan atau gloria yang berkaitan dengan nyanyian para malaikat saat kelahiran Yesus. Mada ini hanya akan dikidungkan pada hari Natal. Nah, saudara terkasih, oleh karena masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Yesus, khususnya dalam pribadi kita masing-masing, maka gereja mengajak umat beriman untuk melakukan persiapan rohani dan menghayati keutamaan Kristiani. Antara persiapan terbaik adalah: pertama, menyatakan pertobatan dan penyesalan dengan datang mengakui dosa dalam sakramen pengakuan. Kedua, hidup berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ketiga, melakukan amal kasih dengan bermurah hati membantu orang-orang yang susah dan miskin yang memerlukan bantuan. Keempat, lebih sering merayakan perayaan Ekaristi. Saudara terkasih, semoga dengan mempersiapkan diri kita di sepanjang masa Advent ini, kita dapat menjadi layak untuk menyambut kedatangan Yesus ke dalam pribadi kita masing-masing, yang mana Yesus mau datang dan lahir bukan lagi di kandang Bethlehem, tapi berkenan lahir dan tinggal di dalam kandang hati kita masing-masing. Nah, saudara terkasih, sekian saja dahulu dari channel Sahabat Katolik. Dan kepada Anda yang masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang lonceng supaya saudara-saudari tidak ketinggalan mendapatkan video-video rohani yang terbaru dari channel ini. Sampai kita berjumpa lagi di video rohani yang selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.